masih ini ya bab ke 95 ya. Babu wujubil qiraati lil imami wal mamu bis shalawati kulliha fil hadari was safari wa ma yujharu fiha wa ma yukhafat. Bab wajib membaca Al-Fatihah di sini yang dimaksud ya. Bagi imam ataupun makmum di semua sholat, baik sholat tam ketika mukim atau sholat qashar ketika safar, dan kapannya dibaca jahar, kapan dibaca sir, itu judulnya cukup panjang ya. Ini rangkaian kaifiyat sholat. Ini salah satu rangkaian amal dalam sholat, dalam kaifiyatnya, dalam tata cara pelaksanaan sholat, yaitu wajib membaca Al-Fatihah. Nah, dimana inilah jantungnya, inilah intinya sholat, intinya amal di dalam kaifiyat sholat, yaitu membaca Al-Fatihah. Rukun ya, rukun bahkan menjadi jantungnya, intinya dari setiap rakaat itu adalah membaca Al-Fatihah. Dengan judul yang demikiannya panjang, Imam Bukhari itu dengan judul ini ya bermaksud wajib, tidak boleh tidak, yang kemudian disebut dengan istilah rukun gitu ya. Rukun itu sesuatu yang wajib dan bagian dari sholat. Ini mengulang saja nih, kalau syarat itu juga wajib, harus dipenuhi, tidak boleh tidak, tapi itu tidak ada di dalam ya, tidak ada di dalam kaifiyat sholat. Seperti wudhu itu syarat wajib, tanpa wudhu tidak bisa, tidak ada sholat. Tapi wudhu kan bukan di dalam sholat adanya, tapi di luar sholat. Kalau rukun sama, dalam hal wajib ada, tidak boleh tidak, tapi keberadaannya di dalam sholat tersebut. Nah, rukun pokok yang hanya rukun pokok, rukun terpenting, inti jantung gitunya dari sholat itu adalah Al-Fatihah. Nah, dengan judul ini maka Imam Bukhari membuat judul bab wujubul qiraah, wajib membaca bagi makmum, bagi imam. Kalau sholat munfarid itu sudah tercover gitu ya, terbawa oleh sebutan imam ya, karena sholat seorang munfarid, ini boleh digaris bawah ini, sholat yang munfarid untuk sholat wajib itu sama persis dengan yang dikerjakan oleh imam. Misalnya ibu-ibu kan sholat wajibnya tidak berjamaah ke masjid, sholat di rumah sendirian. Seperti apa pelaksanaan sholatnya? Seperti yang dikerjakan oleh imam sholat berjamaah. Dan di sini juga sekaligusnya Imam Bukhari mencantumkan di judul ini, yang jahar dibaca jahar, yang sir dibaca sir. Ini berlaku untuk semuanya. Ya, misalnya kalau perempuannya atau ibu-ibu sholat sendirian di rumah, maka yang dikerjakannya itu seperti seorang imam yang imam sholat berjamaah. Misalnya kalau sholat maghrib bagaimana? 2 rakaat awal jahar, rakaat terakhir sir. Nah, perempuan juga sholat maghribnya demikian, seperti imam sholat berjamaah. Nah, hadisnya dalam bab ini yang kemarinnya baru 1.
Ya baru satu, hadisnya ada 3, baru satu yang masih belum masih belum jelasnya, masih belum jelas, masih belum spesifik lah wajibnya membacanya sebelah mana. Dari hadis yang nomor 1, hadis yang nomor 1 hanya pada kalimat ini, hadisnya cukup panjangnya sampai terakhir hadis ini menyebut didoakan jadi kobra. Didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas jadi kobra, bener jadi kobra, jadi kolot bergajul. Nah di hadis yang cukup panjang, Sa'ad bin Abi Waqqas dijadikan gubernur di Kufah, kemudian ada yang memfitnahnya, ada yang fitnahnya itu sampai kepada urusan sholat. Nah kalau sudah sampai kepada urusan ini, baru Umar bin Khattab merasa terusik, karena yang dilaporkannya ini sudah sampai kepada urusan sholat, urusan terpenting gitu kan. Umar bin Khattab jangannya demikian ketika menasehati gubernurnya. Tapi semuanya itu hanya tuduhan, hanya fitnah, yang bahasa Indonesianya gitu, fitnah, tuduhan tanpa dasar. Artinya di sini ada kebohongan pada laporan atau pengaduan kepada Umar bin Khattab. Ketika diklarifikasi oleh Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, yang ini nih kata-kata yang terkait dengan bab sekarang, wajib membaca. Usolli sholatal isya'i fa'arkudu fil ulayaini. Mulai dari sini nih. Kuntu usolli bihim sholata Rasulillahi SAW. Aku mengimami mereka itu dengan sholat Rasulullah SAW. La rimu anha, tidak ada sedikit pun yang aku kurangi, yang aku tambah, yang aku ubah, seadanya gitulahnya, seadanya. Seperti apa sholat Rasulullah SAW, seperti itulah yang aku lakukan. Usolli sholat al-isya'i, aku mengimami mereka sholat isya. Fa'arkudu fil ulayaini, aku panjangkan 2 rakaat pertama. Wa ukhifu fil ukhrayaini, dan aku pendekkan di 2 rakaat terakhir. Nah ini kan menunjukkan membaca, berarti ini menunjukkan membaca, meskipun tidak secara rinci membaca apa, tidak secara spesifik. Aku panjangkan 2 rakaat pertama. Nah ternyata ini maknanya adalah pada 2 rakaat pertama itu membaca Fatihah ditambah surat. Kemudian yang kedua, wa ukhifu fil ukhrayaini, dan aku pendekkan di 2 rakaat terakhir. Ini maksudnya adalah hanya membaca Fatihah. Jadi pada keempat rakaat tersebut baca Fatihah. Hanya pada 2 rakaat pertama selain Fatihah ditambah surat. Itu yang diungkapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Arkudu fil ulayaini, aku panjangkan 2 rakaat pertama. Kemudian pada rakaat ketiga dan keempat, 2 rakaat terakhir, ukhifu fil ukhrayaini, aku pendekkan 2 rakaat terakhir. Ini maksudnya pada 2 rakaat terakhir itu aku hanya membaca Al-Fatihah. Nah ini hadis pertamanya, ini tentang wajibnya membaca. Dalil pertama yang dimasukkan oleh Al-Bukhari itu hadis yang ini. Hanya di sini belum secara jelas yang dibacanya apa. Nah, tapi maksudnya ini ya berdasarkan hadis yang lain, ya, berdasarkan hadis yang lain. Kalau nggak salah nanti di bacaan pada sholat zuhur. Nah di situ jelas disebutkan, karena zuhur itu kan sir, tidak ada yang terdengar. Nah ada hadis yang menjelaskan ya Rasulullah SAW itu membaca Fatihah dan surat di 2 rakaat pertama. Surat pada rakaat pertama lebih
panjang daripada di rakaat kedua. Adapun di rakaat ketiga dan keempat hanya membaca Fatihah, itu nanti ada hadis dirinya berikutnya yang secara jelas menerangkan demikian. Nah, itu hadis yang pertamanya yang kemarin sudah sampai ke ujung, itu akhir kisah dari hadis ini adalah siapa kemarin namanya? Usamah bin Qatadah yang menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga, dituduh sholatnya tidak benar. Ini mustahil. Ternyata Sa'ad itu kan seorang yang didoakan khusus oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa, Rasulullah meminta kepada Allah supaya gitu ya, Sa'ad itu dijadikan orang yang kalau berdoa doanya dikabulkan, dan itu oleh Allah benar dikabulkan. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi seorang yang kalau berdoa pasti dikabulkan. Orang ini macam-macam lagi. Pogo atau di uppercut ku Umar bin Khattab di bawah buku kaso-kaso jangar liur kita tapi kakolot. Didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kan ngeri ini doanya nih. Ini ngeri ini isi doanya yang kemarinnya. Allahumma in kana abduka haza kaziban. Ya Allah, kalau orang ini berdusta, Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, fa'atil umrohu, panjangkanlah umurnya, wa'atil faqrohu, panjangkan juga kesengsaraannya, penderitaannya, wa aridhu bil fitan, dan penuhilah hidupnya itu dengan fitnah, benar diijabah. Allah ditambahan sedikitnya. Ada hadis ini, hadis yang seperti inilah redaksinya. Khairun nasi, di Rasulullah itu ditanya, Rasulullah ditanya nih hadisnya itu ya. Pertanyaannya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair, manusia terbaik, orang terbaik itu yang seperti apa? Yang bagaimana itulahnya? Ayyun nasi khairun, manusia terbaik itu yang bagaimana? Rasulullah SAW menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah orang yang umurnya panjang dan baik isinya dan baik amalnya. Itunya man tola umruhu, orang yang berumur panjang, wahasuna amaluhu, dan baik amalnya. Artinya kan diberi dijatah kan ya, semua orang kan dijatah beda-beda, jatah hidup di dunianya kan tidak sama. Ada yang masih muda, ada yang sangat tua gitulahnya. Nah, yang terbaik adalah orang yang diberi jatah umur, jatah hidup di dunia yang panjang dan soleh, gitulah. Mau gitu mas soleh tibu budak nepi kakolotna panjang umur, nah itulah yang terbaik. Man tola umruhu, orang yang umurnya panjang dan baik amalnya. Kemudian pertanyaan sebaliknya, wa ayyun nasi syarrun, kemudian manusia yang paling buruk yang seperti apa? Kobra, cek Nabi. Nabi menjawab kobra ada paling goreng patut, yang manusia terburuk seperti apa? Teta bener. Man tola umruhu wasa'a amaluhu, orang yang oleh Allah diberi umur yang panjang tapi buruk amalnya, itu manusia terburuk. Ya, Rasulullah itu menjawab, itu jawaban dari Rasulullah demikian. Ayyun nasi syarrun, manusia terburuk itu yang seperti apa? Man tola umruhu, orang yang umurnya panjang, wasa'a amaluhu,
nya berenang gitu, berenang lebih ke kolot, lebih ke paehna sebut gitu, berenang buruk amalnya. Iya contohnya tah di hadis nu ieu tah. Nah sekarang hadis kedua lah, kembali ke laptop, kembali kembali ke jalan yang benar. Hadis kedua nya dengan judul wajib membaca. Hadis yang kedua, Ali bin ulah tidinya panjang ting sanadna ti dieu we. An Ubadah bin Somiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sangat jelas nih sebetulnya redaksinya ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, dari Ubadah bin Somit, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata. Ini harus diterangkan dari bahasa Arabnya sedikit lah ya. La sholata, la-nya la an-nafiyatu lil jinsi namanya. Maknanya itu menafikan semua yang disebut berikutnya, yaitu sholat. Yang menafikan, meniadakan. La sholata nya anafiyatul jinsi, maknanya la di sini menafikan, meniadakan apa yang disebut berikutnya sebagai isim la anafiyatul jinsi namanya, itu dinafikan semuanya. Jadi tidak ada sholat apa mencakup semuanya, asal itu sholat berarti dinafikan. Itulahnya maknanya la sholata, tidak ada sholat apapun. Nah, tidak ada di sini maksudnya tidak sah, meskipun sudah dilakukan, tapi kan dinafikan. Sudah dilakukan tapi dinafikan. La sholata, tidak ada sholat. Nah ini di dalam bahasa kita gitu ya, ini jadi diterjemahnya tidak sah ya, tidak sah sholat. Sholat yang mana? Sama nih maknanya adalah sholat manapun yang di situ liman la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Fatihatul kitab itu Fatihah Al-Quran, pembuka dari Al-Quran ya, surat Al-Fatihah. Jadi ini maknanya tidak sah sholat. Nah tapi di sini sholatnya itu perlu penjelasan lagi nanti nih ya. Tidak sah sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi lam yaqra yang tidak membaca bi Fatihatil kitab Al-Fatihah. Jadi kurang lebih terjemahnya la sholata, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah ini yang sangat jelas eksplisitnya, seperti yang dimunculkan menjadi judul oleh Imam Al-Bukhari, bab wajib membaca. Di situ membaca apa? Kalau hadis pertama kan belum jelas secara tekstual, secara eksplisit. Fatihah belum di hadis yang pertama. Karena hadis pertama kan redaksinya, meskipun di hadis pertama itu yang diterangkan adalah pekerjaan atau amalan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, aku mengimami mereka sholat isya begini. Itu kan amalan dia, itu amalan Sa'ad bin Abi Waqqas di sini yang diterangkan. Tapi di hadis yang pertama itu Sa'ad bin Abi Waqqas menyandarkan apa yang dilakukannya itu kepada
Rasulullah, aku mengimami mereka dengan sholat Rasulullah tanpa aku kurangi, tanpa aku tambah, tanpa aku ubah sedikit pun. Nah ini kalau dalam ilmu hadis namanya hadis mauquf. Sahabat, hadis mauquf itu hadis yang menerangkan sahabat. Hadis mauquf yang hukumnya marfu, gitu istilah ilmu hadisnya. Hadis mauquf, hadis sahabat, tapi ini hukumnya sama dengan hadis itu dari Nabi langsung. Meskipun Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan aku panjangkan 2 rakaat pertama, aku pendekkan 2 rakaat kedua, itu kan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata di sini Sa'ad bin Abi Waqqas menyandarkan aku melaksanakan sholat Rasulullah. Ini hadis hukum hadis seperti ini disebutnya hadis mauquf yang hukumnya marfu, yang maknanya adalah meskipun itu menerangkan sahabat tapi itu sama dengan langsung dari Nabi. Kalau ini benar, yang ini langsung dari Nabi, ini yang bersabda di sini Nabi. Ini bukan perkataan sahabat, bukan perkataan ulama, bukan statement gitulahnya seorang ulama, bukan. Ini Nabi yang bersabda. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah itu yang di awal tadi saya katakan bahwa dari semua rangkaian amalan sholat dari takbir sampai salam kan rangkaian amalnya banyak. Ya katakanlah takbir satu amal, angkat tangan satu amal, meletakkan tangan itu satu amal. Nah, rangkaian amalan di dalam sholat dari takbir sampai salam. Nah dari semua amalan itu jantungnya, intinya, pokoknya adalah Al-Fatihah. Ya, unsur terpentingnya gitu ya dari semuanya itu adalah Al-Fatihah. Masih jauh sih ke depan sebetulnya tentang masih jauh nih ya ke depan tentang di ini saja nih diungkap sedikit saja nih. Dengan makna demikian, di mana ya yang barusannya bahwa dari semua rangkaian amalan sholat dari takbir sampai salam, rukun terpentingnya, unsur pokoknya, jantungnya, intinya atau apalah sebutannya adalah Al-Fatihah. Nah berdasarkan satu hadis bahwa hadis qudsi sekarang nih, jadinya ada sebutan hadis mauquf, ada hadis Nabi, ada hadis qudsi. Dalam sebuah hadis qudsi itu adalah hadis yang isinya itu firman Allah. Jadi hadis qudsi itu firman Allah selain Al-Quran. Itulah gampang namanya, hadis qudsi adalah firman Allah selain Al-Quran. Nah, di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Di situ menggunakan kata sholat. Aku bagi sholat. Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi sholat itu antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Iza qala alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi. Nah, ternyata yang dimaksud sholat di situ Al-Fatihah. Aku bagi Al-Fatihah itu menjadi 2 bagian antaraku dan hambaku. Ini dengan rangkaian kalimat berikutnya ya. Aku bagi sholat itu menjadi 2 bagian. Apabila hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Iza qala ar-rahmanir rahim, apabila membaca ar-rahmanir rahim asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung. Itulahnya telah menyanjungku.
Iza qala maliki yaumiddin, apabila membaca maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengakui kegagahanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, inilah yang menjadi pemisah antara bagianku, bagian Allah itu adalah yang isinya pujian, itu bagian Allah. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah inilah yang menjadi pemisah antara bagian Allah dari alhamdulillah sampai maliki yaumiddin. Bismillah nggak dibawa nih ya. Bismillah nggak disebut oleh Allah. Dibatasi oleh ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iza qalal amru ihdinas siratal mustaqim haza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah yang menjadi bagian hambaku. Yang menjadi bagian hambaku itu adalah yang isinya doa, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah itulah bagian hambaku. Ta eta intina salat mah setengahnya, setengah kan Al-Fatihah jadi dibagi dua ya. Dibagi dua bukan berdasarkan jumlah ayat, tapi berdasarkan makna. Yang pertama isinya pujian untuk Allah, itu bagian Allah. Yang kedua wali abdi masalah, dan yang menjadi bagian hambaku adalah apa yang dia minta, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Jadi inti dari sholat itu adalah satu memuji Allah, dua meminta kepada Allah. Kalau yang isinya pujian bagi Allah, itu yang Allah tetapkan dari Al-Fatihah itulah yang menjadi bagianku, yang isinya semuanya pujian. Dan bagi hambaku adalah yang isinya doa, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Itu dari semua pekerjaan sholat itu teta jantung nama, itu intinya, itu hal terpentingnya adalah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Teta bagian manusia manueta. Kalau secara keseluruhan itulahnya tadi menyimpang sedikitnya dari ini nih hadis yang ini. Di hadis tersebut itu tadi hadis qudsinya, artinya itu redaksinya Allah. Ya, redaksinya itu Allah langsung, itu firman Allah. Di hadis itu redaksinya la solata qasamtus solata. Ya, qasamtus solata, aku bagi. Ternyata Al-Fatihah yang dimaksud. Padahal redaksinya qasamtus solat, aku membagi solat. Dari penjelasan berikutnya barusan kan, karena rangkaiannya apabila hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, apabila membaca ar-rahmanir-rahim, ternyata Al-Fatihah. Kemudian yang menjadi bagian hambaku adalah bagian yang isinya doa, yaitu ihdina siratal mustaqim. Nah Allah tidak membagi solat dari takbir sampai salam. Penjelasan berikutnya ternyata Allah membagi Al-Fatihah, tapi Allah menyebut dengan kata qasamtus sholat, yang maksudnya adalah sholat itu identik dengan Al-Fatihah. Maknanya Al-Fatihah itulah jantungnya sholat. Nah di sini sama nih ya, di sini sama. La sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Disinilah sholata itu, apakah sholat secara keseluruhan tidak sah, tidak ada sholat, tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Berarti kan harus ya, namanya juga rukun, jadi harus kudu wajib, tidak bisa tidak. Nah apakah sholat di sini maknanya betul-betul sholat, atau ada makna lain seperti hadis tadi? Qasamtu sholata, ternyata maknanya qasamtu Fatihah. Aku bagi sholat, ternyata yang dimaksud aku bagi Al-Fatihah menjadi dua bagian.
Karena dari penjelasan rangkaian berikutnya, kalimat berikutnya, ternyata Allah membagi Al-Fatihah, bukan membagi sholat secara keseluruhan dari takbir sampai salam. Nah, bagaimana kalau begini, berandai-andai saja ini ya. Bagaimana kalau sholatnya 4 rakaat, 3 atau minimal sholat 2 kan, nggak ada yang 1 rakaat. Bagaimana kalau sholatnya 2, 3 atau 4 atau lebih banyak, misalnya sholat malam. Sholat malam kan beragam ya, sholat malam formasi rokaatnya itu beda-beda. Selain taraweh nih ya, selain taraweh, selain sholat malam di bulan Ramadan, sholat malam di luar bulan Ramadan itu pelaksanaan dari formasi rokaatnya itu ada beberapa, bukan hanya 1. Bahkan ada yang 9, 2, 11 jumlahnya, 9, 2. Nu 2 nawae sujud sahwi komo nu salapan. Nu 2 lah sujud sahwi, ieu teh hiji 2 padahal ngeun 2 ngitung teh. Pas nu 2 na sujud sahwi, anu salapana jangan tanya sujud sahwina sabaraha kali tah. Unggal rek cengkat hiji 2 berarti. Lanjutkan lagi. Kemudian tambah jadi 2. Begitu mau bangun ini 2, 3 sujud sahwina kudu sabaraha kali mun salat gitu. Ayo. Tapi ada yang demikiannya, Rasulullah melaksanakan sholat malam itu dengan format rakaat demikian. Nah, ini maksudnya. Apakah Al-Fatihah itu cukup 1 untuk sholat yang 9 rakaat? Karena di sini sholat nih, kalau sholat kan tadi dari takbir sampai salam, tidak sah sholat tanpa Fatihah. Bagaimana kalau sholatnya 2 rakaat kah, 3, 4, 9, misalnya 10, 100, sholat tasbih 100. Sholat pakai mentos ya gitu. Bagaimana kalau yang lebih dari 2 rakaat, bisa nggak Fatihahnya 1 misalnya, apakah hanya di rakaat pertama atau di rakaat kedua? Ini masuk nggak sebutan di sholat itu ada Fatihahnya? Nah, tapi apa cukup kalau sholat yang 4 rakaat, yang 9 rakaat, Fatihahnya 1? Nah, ternyata tidak demikian. Dengan arti yang tadi contohnya ya, betul redaksinya qasamtus sholat, aku bagi sholat. Ternyata makna sholat di situ Al-Fatihah. Nah, di hadis ini pun kalau diartikan sholat dalam arti dari takbir sampai salam, apa salahnya? Apa salahnya? Kalau Fatihahnya hanya 1, benar nggak di sholat itu ada Fatihahnya? Ya benar nggak kalau di sholat itu, ini sholatnya 4 rakaat misalnya, Fatihahnya hanya rakaat pertama misalnya. Ini sudah cukup nggak memenuhi hadis ini? Tidak sah sholat tanpa Fatihah. Oh, ada Fatihahnya, benar nggak? Ya benar. Tapi ternyata bukan demikian maksud hadis ini. Maksud hadis ini la sholata itu adalah la rok'ata, tidak sah rokaat. Itu juga berdasarkan surat naon teh nu eta teh anu asabul masani teh Al-Hijr 98 lah asana mah. Kita lihat lagi nih ya, ini ada kaitannya dengan ayat ininya, kita baca nih. Ayat nanti mana? Al-Hijr teh surat kasabaraha teh? 16 ayat ke-15. Surat ke-15 ininya, mudah-mudahan bener nih ininya, nama dan nomor ayatnya. Lain di mari ayo butuh sok hese setengah dia.
Sebentar nih, cari dulu nih yang ini nih. Kata Al-Masani. Al-Hijr 87 tuh, bukan 98, beda 11 Oke. Wah, ngerelain. Ngerelain. Ini ayatnya seperti ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Al-Hijr itu nama suratnya benarnya, tapi ternyata ayatnya yang salah. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu sab'an minal masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nah, ini 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wal Qur'anal azim, dan Quran yang agung secara keseluruhan. Jadi ini nih maknanya, kami sudah berikan kepadamu surat Al-Fatihah dan Al-Quran secara keseluruhan. Tapi Allah di ayat ini menyebut Al-Fatihah itu dengan sebutan As-Sab'ul Masani. Ini mengisyaratkan maknanya adalah yang 7 ayat itu surat yang mana? Yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian yang disebut berulang-ulang itu adalah yang dibaca di setiap rokaat. Dibaca di setiap rokaat, itu maknanya As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu dibaca di setiap rokaat. Nah, maka makna hadis ini adalah la solata itu la rok'ata, tidak sah rokaat tanpa bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, tidak sah rokaat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan di setiap rokaatnya Fatihah itu harus lengkap, tidak boleh sebagian. Ya, Fatihahnya di setiap rakaatnya itu harus lengkap, 7 gitunya, harus ada 7 ayat Al-Fatihah. Nah, sehingga suka ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau dalam sholat berjamaah yang bacaannya sir, sholat berjamaah yang bacaannya sir, ternyata imam bacaannya lebih cepat dari makmum. Kalau pada rakaat pertama yang kedua bacaan imam lebih cepat, makmum masih aman. Makmum masih bisa membaca Fatihah sampai selesai. Paling juga ketika membaca surat, bacaan surat makmum belum selesai, imamnya sudah takbir untuk ruku. Ini nggak ada masalah. Kalau imam itu takbir untuk ruku, maka makmum hentikan baca suratnya, ikut imam ruku. Karena bacaan surat ini kan sunat. Yang membaca surat itu adalah sunat. Jadi kalau terjadi demikian, imamnya takbir untuk ruku sementara makmum sedang membaca surat, hentikan baca suratnya, ikuti imam ruku. Nah, tapi rakaat ketiga dan keempat kan yang dibaca hanya Fatihah, sementara imamnya imam ngerep gerak makmum seriosa atau puguh tinggalin lagi jauh pisan. Imam lah sudah bacaannya, sementara makmum kuro di bacaan teh. Arti maksudnya begini, ketika ini kan dalam bacaan sir kan masing-masing bacaan imam lebih cepat. Kalau imam ketika selesai Fatihah ya dia ruku, sementara makmum bacaan Fatihahnya belum selesai. Ini suka ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Mengikuti imam wajib, tapi ini juga
wajib. Kalau tadi kan sunat baca surat, ya sudahlah berhenti baca suratnya. Kalau ini kan Fatihahnya wajib. Nah kalau terjadi demikian, mau tidak mau makmum harus selesaikan Fatihahnya. Tidak boleh berhenti lalu ikut ruku. Kalau begitu rokaat ini nanti tidak dihitung satu rokaat karena Fatihahnya tidak lengkap. Nah, ini makmum ini jadi tidak terhitung satu rokaat, kenalah oleh dianggap tidak baca Fatihah kalau membaca Fatihahnya tidak sampai selesai. Fatihahnya harus 7 ayat utuh, tidak boleh ada yang kurang. Imam ruku, makmum ikut ruku, padahal bacaan Fatihahnya baru sampai iya karena bodoh. Imamnya Allahu Akbar ikut ruku, ini makmum, berarti rokaat ini tidak terhitung satu rokaat. Justru jantungnya yang rusak. Fatihahnya kan yang tidak utuh. Intinya dari rokaat tersebut yang rusak, yang tidak utuh. Nah ini tidak boleh. Makmum harus selesaikan Fatihahnya, tapi ya jangan berlama-lama karena memang kondisinya sudah demikian. Buru-buru, anggaplahnya buru-buru selesaikan Fatihahnya, kemudian susul imam. Bisa jadi makmum selesai baca Al-Fatihah mau ruku, makmumnya sudah sedang i'tidal. Ya nggak apa-apa, pokoknya susullah ruku kemudian bangkit i'tidal. Makmum masih baca Fatihah, imam sudah sujud. Nah, imam teh ka mana teh ngebut-ngebut teuing ieu teh. Imam teh ka mana cenah salat ini. Masa makmum ketinggalannya sampai sangat jauh gitu ya? Karena makmum ini harus menyelesaikan Fatihahnya. Ini dengan hadis ini nih, la sholata, tidak sah rokaat kalau bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Mungkin terjadi demikian. Dan hal sebaliknya, bagaimana kalau ada yang masbuk ketika masuk, misalnya imam sedang baca Fatihah, Maliki Yaumiddin, masuklah seorang makmum, dia utuh gak Fatihahnya? Dia kan kebagiannya dari Maliki Yaumiddin, berarti tidak utuh, Fatihahnya tidak utuh. Karena tidak utuh, maka la sholata liman lam yakrobi Fatihatil Kitab, tidak sah rokaat tersebut. Artinya jangannya tidak sah, dianggap tidak ada. Jangan dihitung sudah dapat satu rokaat berarti. Tapi ada juga yang ini, hadis yang ini yang menerangkan kurang lebih maknanya ya. Kalau nggak salah sudah sih hadisnya. Kalau hadisnya tentang ini, mau sholat saja kan berjalannya kan diatur. Mau sholat nggak boleh kan lari karena ingin kebagian. Alaikum bisakinati wal waqor lah, sebelumnya kan adanya ini di dalam bab berjalan menuju sholat, judulnya juga nih Imam Bukhari, berjalan menuju sholat. Hadisnya itu alaikum bisakinati wal waqor, jika kamu mendapati orang-orang sudah mulai sholat, artinya mereka sudah sedang sholat, lalu seseorang masuk, maka Rasulullah memerintahkan berjalanlah dengan elegan, dengan jangan lari itu karena ingin kebagian. Nah, alaikum bisakinati wal waqor, tapi berjalanlah dengan tenang, dengan apa namanya, ini berjalannya mau sholat gitu kan, karena ini berjalannya mau sholat. Apabila masuk ke dalam jamaah tersebut, maka ikutilah imam itu dalam posisi apapun. Artinya kalau seseorang masbuknya masuk kesiangan gitu ke dalam sholat, imamnya sedang berdiri baca Fatihah, langsung masuk, berarti apa yang harus dilakukan oleh makmum ini? Takbir, karena sholat itu dengan takbir ya. Setelah itu apa? Simak berarti bacaan imam.
Kalau imamnya sedang ruku, masuk ikut ruku, berarti takbir. Karena kalau tanpa takbir kan tidak akan pernah masuk ke dalam sholat. Takbiratul ihram langsung ruku. Imamnya sedang tahiyat akhir, enak berang ante mari kita teuing. Kira-kira datang teh ada diuk ari salam. Pokoknya sedang apapun dalam posisi apapun imam masuk ikuti. Jadi jangan jangan ketika imam sedang sedang sujud atau sedang tahiyat awal, makmum itu masuk tapi dia berdiri saja di situ, tidak mulai sholat, nanti menunggu imamnya bangkit. Jangan seperti itu, perintahnya masuk langsung ikuti dalam posisi apapun, terutama apabila imam dalam posisi tahiyat akhir. Kalau nunggu beres atau ngesan berjamaah atau moal miluan berjamaah teh di sini tahiyat akhirnya ditungguan atuh ngesan berenung salatna moal kebagian tak berjamaah teh. Itulah intinya, ikuti itu imamnya dalam posisi apapun. Nah kembali ke sini, inilah solata, inilah rokata, dan di setiap rokaat itu intinya, pokoknya jantungnya adalah Al-Fatihah. Di antaranya berdasarkan hadis tadinya, ini juga menunjukkan demikian ini. Di antaranya di dalam hadis tadi di hadis Qudsi yang dimaksud Al-Fatihah, Allah menyebutnya dengan kata sholat secara keseluruhan. Itu maknanya Al-Fatihah lah inti yang namanya sholat. Yang di dalamnya tadinya secara makna bukan jumlah ayat, secara makna oleh Allah dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian Allah, satu lagi bagian hamba Allah yang mengerjakan sholat itu. Artinya juga ini ya, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim itu betul-betul jadi doa, bukan sekedar membaca, benar-benar berdoa. Nah masalahnya seperti tadi nih ya, kalau oleh Imam Bukhari kan di generalisir. Ini hadis kedua nih ya dari bab wajib membaca bagi semua orang yang mengerjakan sholat, gitulahnya wajib membaca, dan yang dimaksud adalah Fatihah. Ini berdasarkan hadis yang kedua. Hadis kedua ini yang la sholata itu kalau tidak baca apa? Baca Fatihahnya, yaitu wajib membaca Al-Fatihah. Nah, di mana Al-Fatihah berdasarkan Al-Hijr 87-nya, bukan 98, berdasarkan ayat Al-Hijr 987. Apa tadi teh? Walaqad atainaka sab'an minal masani, itu kan ayatnya, sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat maknanya 7 ayatnya harus lengkap, tidak boleh sebagian. Nah, di mana kondisinya ada 2 kemungkinan tadi. Kalau sholat berjamaah, ada yang dalam sholat sir bacaan imam lebih cepat sehingga makmum Fatihahnya masih setengah, misalnya imamnya sudah ruku. Ini makmum tidak boleh menghentikan Fatihahnya, Fatihah harus lengkap. Demikian juga yang sebaliknya, kalau ada yang masbuk, imamnya sedang baca Fatihah, artinya imamnya sudah mulai dan Fatihah itu ayat pertamanya adalah Bismillah. Al-Fatihah itu surat pertamanya adalah Bismillah. Itu berdasarkan hadisnya. Kita bandingkan dengan Bismillah di surat-surat yang lain, kan itu bukan ayat yang pertama. Di Al-Baqarah ayat pertamanya Alif Lam Mim. Di surat Al-Ikhlas ayat pertamanya Qul huwallahu ahad. Tapi di Al-Fatihah Bismillah itu ayat pertama.
Tapi di Al-Baqarah di surat yang lain juga itu bagian dari surat tersebut. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim untuk Al-Baqarah itu bagian dari Al-Baqarah. Baca itu, jangan tidak dibaca. Oh, ada tema lain Al-Baqarah. Itu Al-Baqarah. Meskipun bismillahnya tidak diberi nomor, tidak diberi nomor ayat gitu kan. Karena ayat pertamanya mulai dari Alif Lam Mim. Tapi itu bagian dari Al-Baqarah. Jangan tidak dianggap, jangan diabaikan. Kalau baca Al-Baqarah dari awal, ya baca bismillahnya. Karena itu bagian dari Al-Baqarah, hanya tidak diberi nomor ayat. Nah, kalau di Al-Fatihah itu ada hadis yang menerangkan begini. Kalau ayatnya tadinya yang Ashabul Masani sebutannya. Kalau di hadis, nah saya lupa lagi lah hadisnya seperti apa ya, yang menyebutkan Al-Fatihah itu maknanya terjemahnya kurang lebih Al-Fatihah itu 7 ayat dan Bismillah itu adalah ayat pertama. Nah, berarti ketinggalan Bismillah juga sudah tidak utuh dapat Fatihahnya kalau masbuk. Sementara kalau tidak utuh, tidak memenuhi yang disebut di ayat ini 7 ayat yang berulang-ulang. Dan ketujuhnya itu harus lengkap. Masih agak jauh sih pembahasannya. Yaitu, nah ini ya sekilas saja nih ada hadis ini. Nanti pembahasannya lah di tempatnya ya. Yaitu judul nate babun iza roka'a duna sofi. Ini bab 114. Kita sekarang ini masih bab berapa ini? 95. Ya lumayan jauh kan. Ini judulnya bab ruku padahal belum sampai ke saf. Nah, ini untuk yang masbuk nih hadisnya. Ruku padahal belum masuk ke dalam saf. Kalau yang tadi bahwa hadisnya kurang lebih seperti ini kan, jika kamu berjalan menuju sholat maka berjalanlah dengan sakinah, dengan elegan, jangan ada kesan terburu-buru gitu ya untuk ingin sampai ke saf. Nah, ini ada yang seperti ini, apabila ruku padahal belum sampai ke saf. Nah, hadisnya seperti ininya kurang ini sekilas saja nih ya. Dari Abu Bakrah bahwasanya dia masuk masjid ya wahwa rokiun ketika Nabi sedang ruku. Faroka qabla an yasila ila sofi. Nah, ini di sini nih ininya masalahnya hadis ini. Lalu Abu Bakrah nih ya, Abu Bakrah masuk ke dalam masjid ketika Rasulullah sedang ruku. Artinya yang berjamaah semuanya sedang dalam posisi ruku. Wahuwa rokiun faroka. Kemudian Abu Bakrah yang masbuk ini dia sudah ikut ruku karena Rasulullahnya sedang rukunya. Dia ini kemudian ruku qabla an yasila ila sofi, sebelum dia masuk ke dalam saf. Jadi ruku entah berapa jauh jaraknya, sudah ruku duluan kemudian berjalan menuju saf. Dia ruku padahal belum masuk ke dalam saf, mungkin setengah langkah lagi, mungkin selangkah lagi dia ruku kemudian masuk. Jadi bukannya masuk dulu, lihat dulu dia ini sudah lurus atau enggak dengan saf yang sudah ada. Jangan sampai merusak, mereka ini berjejer supaya lurus. Ya, mereka yang tidak masbuk sebelumnya kan merapihkan saf dulu, meluruskan saf, merapihkan saf. Nah, ini yang datang masbuk belum juga jelas, katakanlah jelas di sini dia misalnya masuk dulu ke dalam saf, belum juga jelas dia ini pendatang baru sebut nanti.
Ya masuk, kan pendatang baru untuk berjamaah tersebut jangan merusak saf yang sudah ada. Jadi dia datang malah jadi tidak lurus. Karena yang wajib meluruskan saf itu kan semua makmum. Ini datang belum juga harusnya kan kalau masuk dulu tadi kan datanglah dengan tenang, masuklah dengan tenang. Jangan terburu-buru. Kalaupun ada yang ternyata ketinggalan, tinggal ditambah saja kurangnya. Nah ini rukunya belum masuk ke saf dia sudah ruku, geus ruku maju eta. Gitu tah. Ya udah gitu hadisnya ya mah. Faroka qabla an yasila ila sofi, dia masuk ke dia ruku sebelum masuk ke dalam saf. Fa zakara zalika li nabiyyi, kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi, dilaporkan kepada Nabi. Faqala zadakallahu hirson wala ta'ud, mudah-mudahan Allah lebih menambah lagi antusiasmu, wala ta'ud, tapi jangan diulangi yang tadi, yaitu masuk ke dalam saf sudah mulai sholat padahal belum bersafnya, belum bersaf. Nah itu yang diteguran dari Nabi. Nah dari hadis ini ada yang mengatakan dia kan tidak menambah rokaat, berarti dapat ruku itu dapat rokaat. Gak ada hadis ini kaitannya dengan pembahasan dapat atau tidak dapat rokaat. Ini tentang bersaf. Boleh nggak seorang laki-laki bersaf sendirian di belakang saf yang lain, berdiri sendirian di belakang saf yang lain? Ini pembahasannya. Jadi dia ini mulai sholatnya sebelum punya saf, yaitu dia sudah takbir dan ruku padahal belum eta pembahasan hadisnya bukan tentang dapat atau tidak dapat rokaat. Apabila kebagian ruku, gak ada kaitan dengan hal tersebut hadis ini. Karena dari hadis ini ada yang mengatakan dapat rokaat apabila dapat ruku. Di sini Nabi tidak memerintah tambah, Nabi tidak membahas itu. Nabi itu membahas mudah-mudahan Allah lebih menambah lagi semangatmu, tapi sudah takbir padahal belum masuk saf itu jangan diulangi. Eta hadisnya mah. Ya, hadis ini tentang masalah itu, itunya bukan tentang dapat atau tidak dapat rokaat. Nah kalau tentang dapat dan tidak dapat rokaat, ini hadisnya la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak sah rokaat. Rokaatnya jadinya kita terjemah rokaat, karena kan tidak bisa kalau sholatnya 4 rokaat fatihahnya 1. Ini kan di dalam sholat itu ada fatihahnya, rokaatnya 4, iya, tapi kan ada kan fatihahnya. Misalnya dibaca di rokaat yang keberapa lah itu, ternyata maknanya bukan demikian. La sholata di sini la rokaatah, boleh disebut dengan syarat fatihahnya pun harus lengkap. Apalagi kalau kita menyebut batasan 1 rokaat itu dari mana sampai mana? Batasan 1 rokaat itu dari mana sampai mana? Kalau rokaat pertama dari takbir, ketika orang takbiratul ihram itu kan masuk ke rokaat pertama kan, artinya takbiratul ihram itu berarti sudah mulai dia ini masuk ke rokaat pertama. Teruslah mengerjakan rangkaian pekerjaan sholatnya sampai kepada sujud yang kedua. Itu kan sampai sujud yang kedua. Dari mulai takbiratul ihram, doa iftitah, ta'udz, Fatihah, amin, surat, ruku, itu kan rangkaiannya. Terakhir adalah sujud yang kedua. Setelah sujud yang kedua kemudian apa yang dilakukan nih? Setelah sujud yang kedua kemudian apa yang dilakukan? Ya bangkit untuk masuk ke rakaat kedua. Nah berarti awalnya takbiratul ihram, finishnya
akhir dari rakaat pertama adalah sujud yang kedua. Batasan satu rakaat itu dari takbiratul ihram sampai sujud yang kedua. Bagaimana kalau dari Maliki Yaumiddin sampai ini masuk nggak? Memenuhi nggak batasan satu rakaat? Apalagi dengan hadis ini bahwa tidak sah rakaat yang tidak ada Fatihahnya, dan Fatihah harus lengkap. Jadi jangan dihitung satu rakaat. Hadis ini menunjukkan tidak sah rakaat tanpa Fatihah. Apalagi Fatihah itu sebagai intinya, jantungnya, kumanya nggak usah potong. Masa sebagian Fatihahnya? Apalagi yang kebagian ruku, kebagian rakaat, Fatihahnya mana? Ya, intinya justru yang tidak ada. Dihitung satu rakaat, padahal ruku, i'tidal, ya berarti kan yang dilakukannya itu kan ya takbiratul ihram lah mulainya, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, kemudian 2 kali sujud, bangkit, itu dihitung satu rakaat. Itu mah tidak cangkeng gahanap atau sirahlah mana itu mah tidak cangkeng gahanap beneran manya dihitung manusia utuh. Intinya justru mana banget nih jelema teh mana banget nih jelema teh tidak cangkeng gahanap dihitung utuh, manusia utuh. Saya kira nggak bisa. Ini la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kemudian satu lagi ini tentang bagaimana nih prakteknya. Harus ada Fatihah, wajib, rukun gitu kan tadinya. Tidak sah tanpa Fatihah. Sekali lagi nih saya ulangi ini tentang ini. Kalau wudu itu syarat. Wudu itu syaratnya. Kalau syarat ini terkait dengan sah dan tidaknya sholat, tapi wudhu ini bukan di dalam sholat keberadaannya, di luar sholat. Bagaimana kalau seseorang mengerjakan sholat tanpa wudhu, boleh nggak? Artinya sah tidak gitu kan, boleh tanya. Sah nggak? Ya enggak, karena ini ada syarat yang wajib dipenuhi. Al-Fatihah itu kedudukannya sama dengan wudhu dalam hal tidak sah kalau tanpa Fatihah. Hanya kalau Fatihah itu ada di dalam sholat, sebutannya rukun. Wudhu itu syarat, kalau Al-Fatihah rukun. Wudhu boleh nggak sepotong? Maksudnya cuci kaki wongkul tas ganu kitu gitu ya teh. Wudhu teh mengusap kepala, cuci kaki, itu lu sholat. Nah, kenapa wudhunya tidak lengkap? Wudhunya boleh sepotong nggak? Ini syarat dengan rukun itu sama kedudukannya ya, dalam hal menentukan sah dan tidaknya sholat. Hanya kalau wudhu itu di luar sholat keberadaannya, sebutannya syarat. Kalau Al-Fatihah di dalam sholat adanya, sebutannya rukun. Kalau dalam hal menentukan sah dan tidaknya sama. Nah sekarang kalau wudhu boleh sepotong. Kemudian syarat yang lain apa? Menutup aurat. Kumaha boleh sepotong. Piraku kalau luhur dimajukan henteu. Mainnya salat gitu. Sah teh. Kalau perempuan makan seluruh badannya kan ya. Kalau perempuan mah seluruh badannya. Nah kalau perempuan boleh nggak salat pakai you can see? Sebagian tertutup, tapi sebagian harus sepenuhnya, harus penuh gitu. Nah ini Al-Fatihah juga sama, tidak boleh wudhu sepotong. Sama Al-Fatihah, apalagi wudhu itu kan kaitannya dengan sholat. Iya mah sholat napisan gitu Fatihah mah, dan itulah intinya, itu jantungnya sholat. Masa sepotong, masa sebagian?
Apalagi yang tidak sama sekali, orang yang masbuk datang kemudian imam dalam posisi ruku. Hadis tadi makanya sengaja saya baca lebih dulu, itu bukan terkait dengan dapat ruku dengan dapat ruku berarti dapat rokaat, nggak ada kaitan hadis tadi. Apalagi setelah saya bacanya ininya penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani, nggak sama sekali mengaitkan dengan kebagian rokat atau enggak. Ini soal ini sah tidak sholatnya karena waktu takbiratul ihramnya dia belum masuk ke dalam saf. Eta pembahasan nanti. Ternyata dari kejadiannya oleh Rasulullah dianggap sah, tapi jangan sekali-kali diulangi lagi. Sehingga Rasulullah di sini wala ta'ud itu jangan mengulangi apa yang dilakukan, yaitu belum sampai ke saf dia sudah mulai germa datang lagi lompat karena datangnya itu lari masuk ke dalam sholatnya, karena ketika masuk imam belum terdengar membaca. Oh, berarti imam sedang membaca doa iftitah, dia ingin kebagian Fatihah sejak awal, lari kan takbir lagi beri ngerem ngebul suku lagi bari lompat gitu ya, takbirnya belum masuk ke saf. Padahal itu kan pelanggarannya tadi tentang yang itu juga sudah pembahasannya. Imam Bukhari membuat judulnya bab wajib meluruskan saf. Mungkin masih ingatnya ini babnya, bab wajib meluruskan saf. Nah ini yang masbuk datang seenaknya, orang yang tidak masbuk tadi sudah berusaha meluruskan saf, nah dia datang merusak karena belum. Kemudian kesalahan keduanya, nah itu yang di bab tadi, dia belum masuk ke saf sudah memulai, jadi dia itu memulai sholatnya itu di luar saf. Nah pembahasannya itu ini sholatnya sah nggak? Beda dengan perempuan yang kalaupun sendirian dia sah, karena perempuan memang tidak boleh ikut di saf laki-laki. Ya kan perempuan tidak boleh ikut di saf laki-laki, kalau sendirian sah. Nah pembahasannya Ibnu Hajar al-Asqalani itu di bab tadi dikaitkannya dengan hadis tadi, bukan soal dapat dan tidak dapat rakaat. Jadi waktu memulai sholatnya seolah-olah dia ini sendirian di belakang saf karena memang belum masuk ke dalam saf. Kan beri ngerem dah. Allah, beri sholat gitu. Kebul sukuna gitu. Kesalahannya berarti bukan hanya satu gitu ya. Nah itu tapi nanti babnya masih jauhnya. Hadis itu sama sekalinya bukan kaitan, tidak ada kaitan dengan sah dan tidaknya yang masbuk kalau tidak kebagian Fatihah. Dapat ruku saja dapat rakaat, apalagi kalau masih dapat Fatihah tapi tidak utuh. Ya begitu masuk imam sedang membaca iya karena wudu misalnya, ini makmum masbuk ikut, dia tidak menambah rokaat karena merasa dia rokaat yang awal yang dia masuk padahal Fatihahnya tidak utuh itu sudah dihitung satu, tak bertentangan dengan hadis ini. Nyala sholata liman lam yakrawi bi Fatihatil kitab. Kemudian satu lagi nih, cara membaca bagi orang yang sedang sholat, karena kan wajibnya ini kan membaca, ini kan wajib. Caranya nih, cara membaca kemarin sudah saya sampaikan bahwa bacaan atau cara membaca di dalam sholat itu ada bacaan jahar, yaitu membaca dengan mulut, sebutnya membaca dengan mulut dan bersuara, bukan soal keras pelannya, pokoknya ada suara yang
yang keluar. Kalau keras pelannya tergantung keperluan. Kalau ibu-ibu sholat sendirian di rumah, ya cukuplah terdengar sendiri. Kalau sholat di Masjid Istiqlal, kurang keras malah, meskipun berteriak pakai pengeras suara itu jahar. Pokoknya ada suara yang keluar. Kalau berjamaah, makmumnya hanya satu orang di sebelah kanan, terus suaranya sekeras apa? Alhamdulillah. Kemudian tadi siku ku makmum Aisyah kos bonge wae aing teh. Laun dan atuh sebenarnya. Tergantung keperluan. Jadi makna jahar bukan keras. Ininya ada yang ya maaf lahnya ini salah mengartikan jahar keras. Kemudian sir artinya rahasia. Artinya ya jangan ada terdengar. Masa rahasia tapi ada suaranya, nanti orang lain tahu baca apa. Maka yang disebut bacaan sir itu adalah membaca dengan mulut lah seperti jahar tanpa suara. Artinya tidak ada suara yang keluar, hanya mulutnya saja bergerak-gerak membaca. Kemarin-kemarin juga sudah di dalam bab ini kan Khobab ditanya Rasulullah itu membaca nggak waktu sholat zuhur? Membaca. Nah orang ini kenapa bertanya? Pertanyaannya membaca atau tidak? Bukan membaca apa? Rasulullah itu membaca atau tidak? Berarti tidak ada yang terdengar. Kemudian hal itu ditanyakan kepada Khobab dan Khobab menjawab membaca. Dari mana kamu tahu? Aku melihat janggut Nabi bergerak. Oh kemarinnya di dalam bab mengarahkan pandangan ke imam. Masih baru kan ya, mengarahkan pandangan ke imam. Nah, ternyata Khobab saat itu melihat ke ini janggut Nabi bergerak-gerak. Khobab menyimpulkan Nabi membaca. Ada yang terdengar nggak? Kalau ada yang terdengar nggak akan ada orang yang nanya seperti tadi, Nabi membaca nggak? Kan kamu dengar sendiri paling gitu. Dan Khobab yang menjawab, "Ai maneh bongeng?" Paling oke. Citayam atau bongeng gitu. Menigelu gitu. Satu lagi nih, ini yang terlupakan. Cara membaca yang ketiga, yaitu bacaan makmum ketika imam membaca jahar. Karena di bab ini kan Imam Bukhari menyebut wajib membaca. Bagi siapa? Bagi semua yang sholat. Ini kan disebut malah secara eksplisit lil imam wal makmum. Apa ini hanya pada waktu sholat sir? Enggak, waktu jahar juga makmum wajib membaca, karena pada setiap rakaat makmum pun harus ada Fatihahnya. Bagaimana cara membacanya? Kan imamnya jahar. Cara membacanya itu adalah dengan seperti ini. Nah kalau ini benar nih ayatnya, Al-A'raf 204. Faiza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Hadis ayat ini diturunkan oleh Allah. Sababun nuzulnya ketika sholat berjamaah yang bacaannya jahar, ada makmum yang membaca sendiri dan jahar lagi. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa tadi yang melawan bacaanku? Disebutannya melawan. Siapa yang tadi melawan bacaanku? Nabi membaca dengan jahar, ada makmum yang juga membaca dengan jahar. Nah, turun ayat itu. Apabila Al-Quran itu dibacakan, kurung kalau mau diterjemahkan oleh imam. Apabila Al-Quran itu dibacakan oleh imam, fastami'u, simak bacaan imam tersebut dan diam. Maksud diam di situ, diam dilarang apa? Bukan berlari, bukan dilarang berlari ke sana kemari. Diam, jangan membaca sendiri. Simak bacaan imam dan diam, jangan membaca.
Kebetulan di dalam hadis yang tadi lanjutannya nih, hadis qudsi yang tadi aku bagi Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Nah, di ujung hadisnya ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, bagaimana dengan kami sebagai makmum ketika imam membaca jahar? Kitu pisan pertanyaan lagi. Ya, bagaimana dengan kami? Ya, bagaimana kami membacanya? Bagaimana membaca bagi kami sebagai makmum ketika imam membaca jahar? Rasulullah Abu Hurairah menjawabnya, Iqra biha fi nafsika, itu terjemah, itu penjelasan dari fastami'u lahu wa ansitu, baca di dalam hatimu, bukan hatinya membaca tapi mengikuti, menyimak bacaan imam. Istilahnya al-qiraah fin nafsi, jadi ada jahar, ada sir, ada al-qiraah fin nafsi. Ini untuk makmum ketika imam membaca jahar, yaitu hanya menyimak. Dengan menyimak itulah ada Fatihah. Dengan menyimak itu bagi makmum ada Fatihahnya di dalam setiap rakaat. Jadi jangan merasa tidak ada Fatihahnya karena tidak membaca sendiri. Yang namanya juga berjamaah, imam membaca jahar berarti dibacakan oleh imam, dipangmacakeun, geus cicing tong maca sorangan. Kan hakikatnya jadi demikian, dipangmacakeun ku imam, ulah nanyakeun keneh. Jadi saya membacanya bagaimana? Ih, geus cicing dipangmacakeun. Sebutannya, jadi makmum itu memang diperintahnya fastami'u, bahkan dilarang diam, jangan membaca. Lalu makmum merasa kalau begitu di rakaat saya mana Fatihahnya? Geus dipangmacakeun. Sudah dibacakan oleh imam. Eta sebutannya al-qiraah fin nafsi. Seperti itu caranya kalau sholat berjamaah yang bacaan imamnya jahar. Bagi makmum di setiap rakaat itu ada Fatihahnya yang dipangmacakeun, non bahasa Indonesia dipangmacakeun teh. Da bener kitu teh geunahna mah dipangmacakeun gitu ku imam. Yang dibacakan oleh imam. Jadi tidak bertentangan dengan hadis ini. La sholata, tidak sah rokaat tanpa Fatihah di dalamnya. Ada Fatihahnya. Untuk sholat berjamaah yang bacaannya jahar, seperti itu ketentuannya, syariatnya, cara membaca makmum, yaitu fastami'u, simak bacaan imam. Jangan membaca sendiri. Ada juga yang kemudian ketika imam baca Fatihah, makmum menyimak. Ketika imam baca surat, dia baca Fatihah sendiri. Itu geus dipangmacakeun. Kudu dikitukeun wae benernya. Ketika imam membaca Fatihah, makmum menyimak. Ketika imam baca surat, dia baca Fatihah sendiri. Sakitu jelas. Ayatnya kan jelas. Apabila dipangmacakeun itu tah Quran teh mana? Fatihah dan surat, dua-duanya Quran. Kenapa Fatihah disimak suratnya enggak? Kedua-duanya juga Quran. Apabila Al-Quran itu dibacakan, ayat itu khusus tadinya dengan sababun nuzul yang tadi. Ayat itu khusus di dalam sholat. Di luar sholat ayat itu tidak berlaku. Kalau ada yang membaca Al-Quran, kita harus bagaimana? Simak dan diam. Makanya ke maraton. Wah, ayat baca Quran. Simak dan diam. Makanya lillah. Dan banyaklah orang sedang berkegiatan apapun, lalu ada yang membaca Quran, terus harus bagaimana? Gak ada kaitan. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah di luar sholat. Rasulullah mendengar ada sahabat yang membaca Quran, Rasulullah berlalu saja. Makanya diam di situ, jangan membaca sendiri, bukan diam, dilarang diam dari hal-hal yang lain.
Karena ayat itu khusus tentang sholat berjamaah yang bacaannya jahar. Jadi makmum tidak perlu membaca Fatihah sendiri yang dia lakukan ketika imam membaca surat itu jadi kesalahannya lebih dari satu. Ya kesalahan terbesar mah eta, kenapa membeda-bedakan Fatihah surat, Quran surat, Fatihah disimak tapi baca surat diabaikan, tidak disimak, dia malah membaca sendiri, melanggar ayat tersebut berarti. Ya karena yang dibacakan oleh imam itu kan Fatihah dan surat, bukan hanya Fatihah. Nah tapi kan jadi Fatihah saya mana eta ku nanyakeun keneh mencek urang mah sakitu nanyakeun keneh. Sehingga harus membaca sendiri padahal Fatihahnya sudah dibacakan bagi makmum sudah dibacakan oleh imam. Jadi makmum itu tetap memenuhi hadis ini, ada Fatihah di setiap rakaatnya. Di mana Fatihahnya itu dipangmacakeun ku imam. Makmum mah enak, tinggal menyimak saja. Tidak membaca sendiri. Tapi waktu sir ada nggak yang terdengar dari imam? Nah, tadi kan kata khobab tidak ada kan? Makanya kalau yang bagian yang sir makmum baca sendiri karena mau menyimak apa? Karena imam kan merahasiakan bacaannya, tidak ada suara yang terdengar. Tahu selatah bahwa hadis kedua katanya. Oh ini luar biasa nih hadis ini pendeknya maknanya la rok'ata, tidak sah rokaat tanpa ada Fatihah di dalamnya. Ya bolehlah seperti tadinya kita samakan. Kalau wudhu sebutannya syarat, kalau Fatihah sebutannya rukun. Keberadaan ini terkait dengan pekerjaan atau amalan sholat itu sama dalam arti dua-duanya ini menentukan sah dan tidaknya sholat. Analoginya boleh nggak wudhu sepotong? Ya masa Fatihah boleh? Fatihah memalah sholat sama dengan Al-Fatihah, wudhu mah tidak sama dengan sholat. Ya wudhu kan tidak sama dengan sholat, tapi kalau Al-Fatihah mah Al-Fatihah sama dengan sholat. Masa Fatihahnya sepotong wudhu saja nggak boleh? Kamu nutup auratmu tadi, nutup aurat sepotong nih di baju tapi itu di celana, tuluy sholat, waduh, bobo tuh wajib sholat bobo anu kitu geus wajib sholat bener, mun aya, lamun aya gitu jelema nutup aurat teh sapotong, kaluhur wungkul, bobo geus wajib sholat bener keruk itu mah. Terserah tuh 21 ah. Ada satu lagi nya, ini kan di bab ini ada 3 hadisnya. Nanti ada satu lagi nih hadis terakhirnya, hadis yang ketiga. Dan Imam Bukhari itu kemudian bab berikutnya itu bab tanpa judul kalau nggak salah nih ya, di kitab ini.